Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab bersama Ustaz Dharma atau Abdul Rahman. Kita sedang bicara tentang minoritas muslim di Cina, suku Uighur atau Xinjiang. Mereka itu muslim, sedang mengalami tekanan yang luar biasa dari pemerintah Cina. Antara lain mereka dilarang beranak lebih dari satu, itu yang pertama. Yang kedua, mereka memaksa mereka untuk menjadi komunis. Dan yang ketiga, sejumlah masjid sudah dihancurkan. Pemirsa JTV, kami berikan kesempatan kepada pemirsa untuk komentar tentang Uighur ini. Silakan menghubungi kami di nomor di layar kaca ya, baik interaktif, SMP, SMS, SMP, SMS. Insya Allah kami akan baca SMS Anda, pemirsa, sambil kami menunggu telepon, SMS dan WA. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz Dharma untuk menambahkan. Silakan. Ya, alhamdulillah Ustaz. Hari ini yang saya ada baca di medsos bahwa sudah terbongkar berita acara pemerintah Cina terhadap masyarakat Uighur yang notabene mereka itu muslim. Tapi semoga ini realitinya yang sesungguhnya adalah kita tidak mau ini terjadi. Iya. Apapun bagaimanapun kita mau, selama kita minta pemerintah Cina, maka kita coba terus mendorong orang-orang muslim sedunia melalui lembaga atau melalui pemerintahan sendiri bagaimana supaya pemerintah Cina memperbaiki keadaan di Uighur ini. Ya. Bagus, baik. Ya. Kalaulah memang ada ini terjadi di tempat lain, maka dunia akan ribut ini tentang tentang HAM. Semua dunia akan ribut turun tangan HAM. Jadi ketika ini umat muslim terjadi musibah seperti ini, Ustaz, ini seperti disembunyi dan umat Islam sendiri sepertinya kurang empati. Maka ini kita juga terus berusaha ke depan bagaimana ada lembaga-lembaga muslim dunia atau di Indonesia sendiri maupun dari pemerintah Indonesia sendiri bagaimana bisa berkompromi dengan pembaharuan di Uighur ini. Kita tahu ada 2 juta umat Islam di Uighur kemarin itu disekap, dikurung, dan semoga kalaulah memang berita ini ada dan benar dan ini bisa cepat berlalu. Tapi apapun, karena umat Islam ini adalah orientasinya adalah akhirat, notabene surga, kata kuncinya ini surga, password kita surga. Apapun yang terjadi bagi umat Islam sendiri memang semua ini, dan kita tahu memang dunia ini, semoga orang Uighur juga mendengar ini bahwa sampaikan di dunia ini bagi umat Islam adalah penjara, ya kan? Nah, kalau ada memang kenikmatan berbau surgawi bagi umat Islam, bagi orang beriman sesungguhnya, Ustaz, sebenarnya ini Alfan, Ustaz, mungkin kata kunci adalah surga. Maka ini mungkin asbab mereka masuk surga, anak turun mereka, asbab juga dari kakek-kakek mereka, moyang mereka, dan juga bisa anak cucu mereka memang betul-betul semua Cina ini menjadi negara kebangkitan Islam. Nah, ini Ustaz, karena bukan tidak mungkin. Saya juga di Aceh sendiri, ini dari kecil saya punya kawan Cina. Nah, kita nggak berpikir hal seperti ini. Iya. Walaupun banyak dulu bilang Cina, kan? Saya pikir why not dengan Cina, saya bilang. Iya. Nah, kan why not dengan mereka? Oh, mereka itu ekonomi. Itu ya, memang mereka tidak ada kerja lain di ekonomi, Ustaz. Cina, kenapa dia bisa survive di sini? Di Cina sendiri kan belum tentu bisa survive, Ustaz. Tapi karena penderitaan itu, saya pernah baca buku itu tentang Cina, bagaimana mereka 3 periode ke Indonesia. Itu dikatakan dengan masyarakat Tampi. Mereka satu kapal naik hanya muat 100 orang, naik 2.000 orang. Sehingga di tengah laut ini kapal mau oleng, kapten kapal bilang, ini kapal nggak selamat akan tumbang. Yang orang tua sakit langsung lompat ke laut. Daripada ini mati semua. Nah, lompatlah ke laut mereka ini semua. Dari 2.000 orang ini lompat ke laut 300 orang. Serahkan itu ke laut. Nah, di tengah laut lagi, ombak makin tinggi lagi. Kapal yang dari kapasitas 200 orang, penumpang cuma 1.000 orang lagi, Ustaz. Harus lagi siapa nih kita korbankan nih? Nah, dikorbankanlah
pertama anak orang perempuan. Iya. Nah, orang perempuan yang tidak punya anak, yang udah tua ini kembangkan, lompat lagi ke laut. Nah, ini udah kira-kira tinggal kira-kira 1.000 orang nih saat. Mau sampai lagi ombak tinggi lagi. Ini kapal nggak selamat. Bagaimana ini sekarang ini kalau kita selamat semua? Maka anak bayi, anak kecil juga ini juga direlakan. Tinggallah mereka yang laki-laki yang bisa membawa keturunan mereka, yang bisa membawa adalah nanti oh ini ada orang Cina di sini. Sehingga sampailah mereka di Sulawesi, sampailah mereka di Aceh gitu kan. Nah, begitu keras sekali perjuangan mereka. Kita sendiri nggak sanggup baca ini buku. Iya. Tapi asbab susahnya mungkin Cina bisa maju di Aceh kata-kata. Iya. Mereka seolah memegang ekonomi di Indonesia. Mereka bisa begini, bisa begitu. Taipan ini itu semua bisa kita bilang. Padahal di negara mereka sendiri mereka juga berlaku susah. Sama seperti kita di sini. Mungkin dalam bahasa Aceh ada istilah Tuan, saat dari segi ini Buya Tamang. Buya Krung Dedangdang. Buya Krung Dedangdang, Buya Tamang Murasiki. Iya. Nah, ini sebenarnya kenapa Buya Tamang Murasiki? Karena memang dia susah. Iya, iya. Nah, saya lihat di Kalimantan itu banyak saudara-saudara kita dari Cina kesusahannya itu di bawah standar. Iya. Mereka petani dengan mengelola tanah orang. Petani menggarap lahan orang. Nah, ini di Pontianak, Cina. Nah, dan saya di Jakarta berapa kali bermasalah dengan pengusaha Cina di Jakarta yang mereka menyekap orang Cina dari seluruh daerah di Indonesia saat. Ada penduduk orang Cina dari Kalimantan dibawa ke Indonesia, mereka ada ditagih uang 3 juta waktu itu. Mereka jual semua apa yang ada rencana untuk TKI. Tetapi dibawa ke Jakarta disekap. Disekap. Subhanallah, saya ini kejadian tahun 97 saat. Saya bebaskan mereka, ada sekitar 200 orang. Oh, gitu ya. Ini Cina mengerjai Cina. Jadi mari kita sekarang mau saya mengatakan ini, kita jangan berpikir Cina lagi. Ya. Kita jangan berpikir Cina, kita berpikir mereka kenapa tidak beriman dan bagaimana ini bisa jadi asbab hidayah. Iya. Nah, kita tahu juga banyak jamaah-jamaah hari ini berangkat ke Cina. Dan masyarakat Uighur sendiri saya berhimbau, bermohon sekali kita berdoa semoga mereka umat muslimnya yang bebas itu bisa membentuk jamaah keluar. Sehingga begitulah asbab jalan keluar Uighur bisa selamat dunia dan akhirat. Iya. Seperti Afwan Ustaz, kasus Palestina. Saya sudah bilang mau kita sampaikan sering, memang mereka juga tahu Palestina ini kalau mereka membuat jamaah-jamaah besar kirim keluar, Allah Subhanahu wa taala yang akan selesaikan masalah Palestina. Tapi kalau kita ribut-ribut anti Yahudi, Yahudi ini juga Betul. makan nabi-nabi kita orang Yahudi. Kenapa Ya. kita mesti anti Yahudi? Ya kita berpikir terbalik. Bagaimana kalau Yahudi yang pintar-pintar ini juga beriman? Nah, walaupun di ujung kata memang itu Yahudi, itu wallahualam. Hari ini banyak ulama juga orang Yahudi ada saat. Iya. Bahkan di Aceh. Iya. Memang dia namanya dia ulama pandai itu sedikit ada sifat Yahudinya. Wah, itu terserah. Tapi kita percaya kepada umat Islam semua yang beriman, tetap kata kunci kita adalah surga. Passwordnya surga. Sehingga ketika kita masuk surga, maka di situ sudah semua, Ustaz. Maksudnya apa? Kepada masyarakat Uighur juga kita terus berdoa supaya mereka lebih sabar, kan? Menghadapi cobaan ini. Karena ini juga semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga terus bagaimana berusaha supaya masalah Uighur mereka menjadi masalah komunitas di dunia seperti sama dengan yang lainnya, Ustaz. Ya, betul. Sependapat. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, sedikit sejarah Uighur. Jadi hanya 20 tahun setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat ke Cina untuk membawa agama Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Begitu Ustaz ya? Ya. Jadi Ada filmnya tuh, Ustaz. iya. Jadi luar biasa orang Uighur ini sama dengan orang Aceh. 100% suku ini beragama Islam. Aceh kan 100% juga. Jadi orang Uighur juga 100% beragama Islam. Berarti saudara kita itu luar biasa. Orang Uighur ini mirip orang Mongolia ya. Mirip orang Mongolia, apalagi mereka berdekatan dengan Mongol.
Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, ada seorang pahlawan Cina, apa namanya, Laksamana Cheng Ho, juga ada hubungan dengan Aceh. Mungkin Ustadz bisa menyebutnya sedikit, lonceng Cakradonya itu. Ya, Cheng Ho populer kita di Aceh ini dengan lonceng Cakradonya. Ya. Nah, katanya kalau lonceng ini ditaruh di sembarangan maka akan terjadi banjir. Kalau ini mafio. Ya. Nah, kita tahu memang Cheng Ho adalah seorang laksamana yang satria dari Cina. Tetapi Cheng Ho ini sendiri lebih populer di Jawa nih, Ustaz. Iya, iya. Bahkan di Jawa Timur ada masjid namanya Masjid Cheng Ho. Saya ini kurang lupa apa nama Indonesianya, siapa nama muslimnya saya lupa. Bukhari apa itu, Ustaz? Cheng Ho ini. Kalau di sejarah Hussein namanya. Hussein namanya. Said ya. Said ya, tapi memang Cina asli ini, Ustaz. Mereka orang Cina dari Laksamana Laksamana Cheng Ho, kalau kita kenal di Aceh ini maksudnya Cheng Ho. Ada bukunya tentang beliau juga banyak. Ya. Dan di Jawa hampir di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur ada. Memang suatu komunitas Cheng Ho ini, Ustaz. Ya. Masjidnya. Di Aceh itu lebih heboh lagi kasusnya ketika Cheng Ho menghadiahkan pemerintah Aceh pada saat itu suatu lonceng besar yang dikenal dengan lonceng Cakradonya. Iya, betul. Yang sekarang ada di Rumah Aceh. Iya, betul. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita memang mengakui bangsa Cina itu bangsa lebih maju budayanya, segala-galanya ketimbang kita. Meski demikian, ya, ada tali pengikat antara kita dengan Cina, yakni Islam, ya, iman kepada Allah SWT. Jadi ketika saudara-saudara kita di Cina yang jumlahnya lebih besar ketimbang kita di Aceh ini, ya, coba bayangkan orang Aceh hanya 4 juta kan, 4 juta, ya, tapi orang Islam di Cina 80 juta sekarang. Iya, 80 juta lebih, ya. Berarti saudara kita yang perlu kita doakan, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita bela walaupun lewat doa-doa kita supaya Islam tetap berjaya di Cina. Maka seperti harapan daripada Ustadz Dharma, semoga Allah menjadikan Cina negara Islam yang adikuasa di masa yang akan datang. Bisa jadi semua orang Cina akan memilih Islam. Kalau itu bisa jadi kalau Allah mentakdirkan. Allah memberi negara Hindu ini negara Hindu zaman dulu. Indonesia ini Hindu Buddha agamanya. Tetapi dalam 50 tahun Allah balik menjadi negara Muslim. Bagi Allah juga tidak mustahil kalau Allah ingin merubah negara Cina yang komunis menjadi negara yang tauhid. Ketika orang-orang Cina masuk Islam, ya kan? Ya. Nah, itu memang cerita tentang budaya gini, Ustaz. Sebab banyak juga dari dulu sudah orang-orang Cina yang bepergian ke dunia. Iya. Kita tahu mereka adalah orang-orang yang suka bepergian. Bahkan dalam sejarah Islam ini ada namanya Ibnu Sina. Ya. Dimasukkan dengan Ibnu Sina inilah anak dari Cina. Dia asli orang Cina. Di Indonesia jamak semua orang tentang Ibnu Sina ini, bahwa dia seorang ahli kesehatan, dokter terkenal. Bahkan dunia mengklaim bahwa Ibnu Sina adalah pendiri bapak kedokteran. Ya. Nah, begini. Nah, ini Ibnu Sina ini memang dia anak Cina. Ibnu itu anak, Sina itu si Cina, dari Cina dia, anak dari Cina. Wah, hebat kali dia. Bisa begini begitu. Ya Allah SWT. Nah, cerita tentang Ibnu Sina ini banyak lagi cerita lain dan dengan hal yang lain. Memang budaya Cina ini memang sudah budaya yang sangat terkenal zaman dulu. Mereka lebih dari kita, bisa katakan begitu. Bahkan dari segi obat lagi, Ustaz. Obat-obatan. Nah, kita tahu semua obat-obatan ini adalah dari Cina, herbal, alternatif kata orang. Iya. Nah, dulu dunia tidak mengakuinya. Tapi sekarang memang mau tidak mau bahwa inilah alternatif dari Cina. Nah, ada satu pameo saat ini bagian Cina ini. Afwan, saya juga banyak kawan-kawan Cina dari kecil nih. Ya. Ya. Dari kecil kita di Banda coba kawan Cina juga di luar. Ya. Nah,
ada satu semacam ini Ustaz, pahami lah dari kita nih. Di Cina ini sebenarnya kita harus semua bukan Ustaz. Bahasanya jangan percaya Cina gitu. Jangan percaya Cina. Ya. Karena mereka emang orang bisnis, atau semua bisnis Ustaz. Maka jangan percaya Cina. Beli misalnya beras ini murah atau gula itu jangan percaya. Kecuali satu kata Ustaz. Cina nggak pernah menipu tentang obat Ustaz. Ini pahami jadi ya. Jadi kalau ada jadi kasih ramuan obat ini itu udah pasti itu boleh itu Pak. Ya kayak kira gitu. Di Afwan saya juga banyak sekarang saudara saya juga kawan dari orang kita Cina di Aceh ini juga di Medan juga banyak Ustaz ya kan. Nah, dulu bahkan saya bisa sedikit-sedikit berbicara bahasa Cina karena banyak kawan-kawan kita sekolah di Cina di sini Ustaz, orang Cina di sini. Iya. Jadi tentang budaya memang Cina ini harus kita akui, ya Ustaz. Masalah besar, seperti tadi Ustaz katakan, bahwa ketika suatu komunitas, suatu populasi orang tidak beriman, maka yang terjadi adalah seperti apa yang di Uyghur ini Ustaz. Kita tahu tidak ada umat Islam di dunia ini yang mayoritas pernah menyiksa umat yang minoritas. Tapi umat minoritas, misalnya Islam yang minoritas di tempat lain, dia tetap mendapat siksaan. Walaupun mereka 80 juta di Cina, mereka tetap di bawah mayoritas penduduk Cina yang 1,8 miliar sekarang ini. Nah, ini masalah besar Ustaz. Sekarang ketika memang mereka tidak benar-benar beriman, mereka punya dalil macam-macam, mereka punya alasan macam-macam, bagaimana yang minoritas ini bisa terpinggirkan. Mereka ingin menghilangkan yang minoritas ini. Nah, ini pemerintah, khususnya kita umat Muslim di dunia memang di mana-mana kita lihat mereka yang Muslim minoritas, Muslim mendapat cobaan. Nah, ini juga saya dengar. Ada hikmahnya. Mungkin mereka itu banyak yang syahid, mayoritas di surga nanti. Insya Allah. Kadang-kadang kita tidak yang diuji oleh Allah SWT bersenang-senang di dunia ini tanpa cobaan iman, mati dalam keadaan tidak mensyukuri nikmat Allah, menjadi minoritas di surga. Itu kita takutkan juga. Baik pemirsa Aceh TV, sekarang saya ingin membaca beberapa SMS yang sudah masuk ya. Kita lihat ya. Yang pertama dari Razali Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Ustaz jelaskan kapan Islam masuk ke Cina dan siapa nama asli Ibnu Sina. Wassalam, Razali Taib. Ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa Islam masuk ke Cina sudah zaman sahabat Khalifah ketiga ya, Utsman bin Affan yang membawanya ke sana seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Begitu Razali. Satu lagi tadi nama Ibnu Sina ya. Nama Ibnu Sina juga ada di mana-mana. Di barat terkenal dengan Avicenna. Gitu panggilannya. Ibnu Sina nama aslinya ada nama aslinya saya lupa Ustaz. Ya kita juga kayak ini Ibnu Sina udah populer dengan ya. Jadi ada ini. Nama lengkap beliau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ya. Dari Persia, bangsa Persia. Persia. Memang mirip-mirip Sain Cina. Bahasa Arab Cina itu Sin. Sedangkan Ibnu Sina juga Sin mungkin ya. Tapi kita tidak mempermasalahkan apakah benar dia juga keturunan Cina. Yang jelas dia kelahiran Persia, bisa jadi keturunan dari Cina, wallahu alam, karena Persia dengan Cina juga tidak berjauhan. Ya kan? Nah, tentu secara ilmiah nanti kita teliti kembali. Untuk sementara begitulah disebutkan oleh Ustadz Dharma tadi, dia anak Cina, bisa jadi ya, bisa juga tidak bukan. Dia itu bangsa Persia Ibnu Sina ini.
Baik pemirsa JTV, yang kedua dari Abu Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ustadz, hadis tentulah ilmu walaupun ke negeri Cina itu juga hadis dalam kitab-kitab saya temukan. Memang tafsirnya urutannya saya tidak tahu. Tolong Ustadz jelaskan menurut kemampuan Ustadz. Apakah dia sahih, maudhu atau bagaimana? Tolong jelaskan. Wassalam Abu Jailani. Silakan Ustaz. Ya tadi udah kita sampaikan, utlubul ilmi walau bisin. Pensyarah sekarang ini tidak berani mengatakan ini hadis. Kalau ada hadis siapa perawinya? Tapi banyak katakan ini adalah satu kisah sahabat. Nah, kalau memang juga kisah sahabat itu suatu pernyataan yang bagus. Kenapa bisin? Memang dikenal dulu Sin ini di Cina ini budayanya hebat luar biasa seperti kita katakan tadi. Nah, ya kan, baik budaya kesehatannya, ilmu komunitas mereka sudah lebih maju. Suatu budaya lah peradaban lama di dunia ini. Nah, terus kenapa lagi bisin? Karena Cina ini jauh dari Arab dulu. Maka walaupun walaupun jauh sekali. Nah, ini inti mau disampaikan mungkin. Menarik. Kemana saja kamu walaupun jauh tentulah ilmu. Nah, ini tentunya akan sedikit berbeda ketika dengan bahasa-bahasa hadis ini kan ada bahasa khusus Ustaz. Itu ilma ilallah di fil mahdi itu kan. Iya. Jadi belajar ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Iya, Nah, jadi ini mau bahasa-bahasa ilma walau bisin. Nah, ini mungkin seperti ini. Kenapa memang dulu Cina jauh dan memang dikenal memang Cina satu daerah yang budayanya tinggi, tapi kalau memang dia hadis, memang kita nggak cerita dia itu hadis daif, sahabat, tapi apakah ini hadis atau bukan? Nah, ini juga berkenaan dengan perawi-perawinya, Ustaz. Nah, ini sekarang siapa perawinya? Juga kita nggak di situ pernah ada kita ketemukan perawinya siapa? Ya, baik pemirsa JTV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.